siang teman-teman Bontins dimanapun kalian berada. Balik lagi ke podcast Bontins, atau bisa disebut cuap-cuap Bontins. Dan kita hari ini bakal ngebahas sebuah topik yang lumayan relate lah sama remaja. Karena kan remaja biasa lagi kenaikan ke SMA atau enggak udah mulai ada yang kuliah. Nah, di sana kan pada mikir gimana sih sebenarnya cara kita belajar dengan baik dan juga cara mengolah waktu dengan baik itu sendiri. Nah, sekarang kita tuh kedatangan seorang guest yang capable banget lah buat bahas ini. Nah, tapi sebelumnya gue memperkenalkan diri gue sendiri. Di sini ada gue, Yoga Kristanto Aji, sebagai host ini, dan gue statusnya sebagai mahasiswa, masih pelajar, dan kesibukan gue ya balik lagi kayak tadi, masih belajar sebagai mahasiswa. Dan gue juga sebenarnya masih bingung nih cara belajar yang baik dan membagi waktu yang ideal lah sebenarnya itu seperti apa. Nah, mungkin boleh Kak Kevin untuk memperkenalkan diri Kak Kevin. Oke, halo semuanya. Gue Kevin Yonatan, dan sekarang gue juga sama kayak Yoga, masih mahasiswa. Dan ya kesibukan ya mahasiswa belajar. Jadi ya mungkin segitu dulu kali ya. Nanti selanjutnya kita bisa lanjut lagi ke perkenalan lebih jauh. Boleh. Ya udah, ini nih kok. Kita mulai dari topik yang pertama aja deh. Dulu tuh Koko kan kita sama-sama di Bonti kan, sama-sama dulu Koko juga pernah remaja. Boleh diceritain dikit nggak kok? Dulu pengalamannya di Bonti pernah ngapain aja? Mungkin spesifiknya di komisi remaja kali ya. Ya, jadi dulu gue juga bagian dari Komisi Remaja Bonti, sekian tahun yang lalu. Jadi ya dulu gue juga sempat jadi ketua remaja, ya lebih tepatnya tahun 2010 sampai 2012 gue jadi ketua Komisi Remaja saat itu. Dan terus tahun 2012 sampai 2014 gue juga masih di kepengurusan, waktu itu jadi wakil ketua. Nah, jadi ya itu mungkin pengalaman gue di komisi remaja waktu itu. Tapi selain di komisi remaja, gue juga ya mungkin ada yang tahu gue juga aktif di komisi musik, terus jadi pianis paduan suara. Dan ya gue bisa bilang ya Bonti ada ya banyak kenangan lah di Bonti. Jadi Bonti dan orang-orangnya juga udah jadi keluarga buat gua. Dan ya bisa dibilang juga ya Bonti berkontribusi sedikit banyak lah buat pertumbuhan rohani gue juga gitu. Oke, keren banget kok. Berarti di remaja itu Koko, let's say bisa dibilang 2 periode kali ya? Ya di kepengurusan 2 Oh, periode. di Ya. kepengurusan maksudnya. Oke. Thank you kok. Ya udah, kalau gitu boleh diceritain dulu nggak kok kayak latar belakang pendidikan Koko? Latar belakang pendidikan. Oke, nah ini dari jenjang apa ya? TK, SD, SMP? SMP aja kali ya. Oke, SMP. Well, anyway, sebenarnya dari TK sampai SMA gue di BPK Penabur sih. Jadi Oh, Penabur ya jadi Pride. ceritanya cukup singkat. Ya TK, SD, SMP, SMA gue di BPK Penabur. SMP gue ya kalau mau spesifik gue di SMP K5, BPK 5. Ya mungkin ini pendengarnya juga teman-teman remaja biar bisa relate kali ya. Jadi ya gue alma mater SMP K5, terus gue SMA di Semak 1 Bandung. Terus lulus SMA gue lanjut kuliah S1 di ini boleh sebut nama perguruan tingginya kan ya? Boleh. Tenang kok. Oke. Ya, gue di S1 di ITB sama kayak Yoga. Jadi kita satu alma mater. Gue di waktu itu S1 belajar teknik kimia. S1 terus karena waktu itu gue malas cari kerja, jadi gue cari sekolah lanjut. Jadi gue S2, ya puji Tuhan gue dapat kesempatan buat S2 lanjut ke Belanda waktu itu. Jadi
setelah lulus S1, gue langsung berangkat ke Belanda buat studi master S2. Waktu itu gue ambil bidang bioteknologi. Nah, udah gitu lulus S2 tahun 2014, gue balik ke Indonesia. Terus di Bandung gue ngajar di ITB, ngajar dan juga bantuin proyek di industri, kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun. Terus gua sekarang lanjut lagi studi. Puji Tuhan, gue dikasih kesempatan buat studi lanjut PhD S3 di sini. Sekarang gue domisili di Sydney, di Aussie, mulai dari tahun 2019 awal, Januari 2019 gitu. Jadi ya mungkin itu kurang lebih latar belakang pendidikan gue. Jadi sampai sekarang gue masih berstatus sebagai student mahasiswa. Ntar lagi gelarnya PhD lah ya kok, bisa. Semoga ya, makin cepat, makin baik. Iya, insya Allah. Oke. Semoga segera. Mau nanya dong, sebenarnya Koko tuh kalau dari dulu sendiri tuh biasa kan ada tipe siswa tuh yang kayak dia tuh satu tuh belajar banget, yang kedua tuh dia belajarnya tuh nggak belajar gitu, istilahnya kayak lost banget itu. Yang kedua tuh, nah ini yang kemungkinan, yang ketiga tuh yang ini yang bagus, kayak dia punya aktualisasi diri, atau biasanya dia belajar iya, tapi nggak pro banget itu, tapi dia juga bisa kayak aktif di organisasi, punya skill-skill lain. Koko, kalau Koko sendiri menempatkan posisi Koko tuh di mana? Ya, jadi dari tipe-tipe orang kayak gitu sih, gue bisa bilang ya gue secara akademik gue berusaha buat lakuin yang terbaik, tapi ya gue berusaha nggak jadi orang terlalu kutu buku atau nerd kayak gimana juga, karena ya gue berusaha buat menyeimbangkan diri dengan kehidupan organisasi, sosialisasi, dan kehidupan ekstrakurikuler gue pun nggak di apa ya, itu gue masih memprioritaskan kehidupan ekstrakurikuler juga gitu. Jadi menurut gue sih kalau dari tipe-tipe orang yang tadi lu udah sebutin, ya gue berusaha ya di tengah-tengah lah, jadi nggak ekstrem kanan atau ekstrem kiri, tapi ya gue berusaha buat menyeimbangkan kehidupan gue secara karena gue masih student, seharusnya gue berusaha menyeimbangkan kehidupan gue secara akademik, tapi gue juga berusaha buat ya ada kehidupan di luar itu gitu, dengan kehidupan sosial dan juga hobi, jadi ya masih ada kehidupan ekstrakurikuler gitu di samping kehidupan belajar. Oke. Dan sebenarnya gue juga lumayan ini sih kok, lumayan biasa tuh orang kalau ngeliat Koko kayak, wah gila nih, ini orang kayak udah kuliah keren banget sampai punya jenjangnya seperti ini, tapi let's say dia pernah jadi ketua remaja, udah gitu, even kayak skill piano Koko tuh kayak, gak tau sih, banyak yang admire gitu loh, sebenarnya gitu. Jadi gue merasa kayak, wah keren banget gitu. Gitu sih. Terus boleh ceritain ya kok, sebenarnya prestasi-prestasi yang Koko pernah capai gitu kok. Prestasi ya. Gue sebenarnya pertama dengar prestasi, sebenarnya gue ngebayanginnya kayak gue pernah ikut lomba apa di mana kayak gitu. Tapi jujur gue nggak pernah ikut lomba apa sih kayaknya. Jadi kayak karena nggak tahu ya, dari segi apa ya, gue mungkin orangnya kurang kompetitif juga sih sebenarnya. Jadi kayak ada lomba, I don't know, like biasanya orang kayak ada lomba di S1 misalkan, kalau lu udah kuliah lomba yang berkaitan dengan bidang studi lu. Gue jarang ikutan lomba-lomba kayak gitu karena gue orangnya mungkin kurang kompetitif. Tapi mungkin kalau ditanya prestasi gue apa, ya gue bisa bilang gue bisa lanjut studi yang lebih tinggi, studi master. Waktu itu dulu gue sempat S2 di Belanda, dan saat itu gue bisa studi di Belanda dengan beasiswa. Jadi
beasiswa, baik itu beasiswa uang sekolah dan juga uang living cost. Gue dapet beasiswa juga. Jadi basically gue nggak keluar duit sama sekali lah buat studi lanjut gue. Jadi dan sekarang pun gue lanjut studi PhD S3 di sini pun itu pun karena beasiswa. Jadi gue nggak keluar duit buat dari dompet gue sendiri buat bayar uang sekolah di sini gitu. Jadi gue dapat beasiswa untuk biaya kuliah dan juga gue dapat uang saku buat living cost di sini gitu. Jadi yang menurut gue ya dari sekian tahun hidup gue mungkin itu salah dua prestasi yang bisa gue bisa gue klaim lah, yang bisa gue klaim sebagai prestasi mungkin itu ya. Oke. Keren juga. Berarti zero cost ya kok, sama sekali nggak ada untuk melanjutkan Ya studi. almost zero cost lah. Well ada sih, maksudnya lu beli tiket pesawat gitu. Jadi almost zero. Like ya yang penting kan kayak gue buat uang sekolah di sini kan nggak murah lah gitu. Kalau dirupiahkan mungkin nggak tahu, mungkin gue bisa beli rumah atau apa dengan nominal sekian, tapi ya puji Tuhan, Tuhan sediain itu gitu, dan gue bisa dapat kesempatan buat sekolah lanjut gitu. Oke. Nah sekarang mungkin lanjut ke main topiknya aja kali ya. Kok sebenarnya cara belajar tuh atau sebenarnya mindset yang ditanaminnya tuh seperti apa sih gitu dalam belajar? Yang mindset buat belajar ya, ya mungkin balik lagi gue mau bilang bahwa gue juga bukan expert dalam hal ini gitu, maksudnya jadi gue nggak mau terlalu menggurui karena gue bisa dalam kapasitas yang bisa menggurui, tapi gue juga masih struggle dalam hal ini gitu. Jadi gue masih struggle dengan hal time management, terus bagi-bagi waktu. Cuman ya gue mau bagiin aja, share apa yang kira-kira jadi mindset gue yang gue pakai sampai saat ini gitu. Ya menurut gue nomor satu sih ya karena gue ya puji Tuhan gue udah kenal Tuhan dan jadi Kristen, dan gue bisa mengerti apa ya makna kehidupan gue dan identitas gue di dalam Tuhan. Jadi ya gue berusaha buat memuliakan Tuhan lewat setiap hal yang gue punya gitu. Jadi setiap talenta, waktu dan uang tuh gue berusaha buat memuliakan Tuhan lewat hal-hal itu yang gue punya gitu. Malah kan ya kalau kita baca di Alkitab itu kayak Paulus pernah bilang ke jemaat di Kolose kan, malah waktu lu makan dan minum pun lu harus lakuin itu buat Tuhan gitu. Jadi ya semua yang lu lakuin harus lakuin itu semua buat Tuhan gitu. Dan sama halnya di sini kalau kita ngomongin tentang cara belajar atau cara bagi waktu, yang menurut gue itu juga harus kita dasarkan pada prinsip buat kemauan kita, kerinduan kita buat memuliakan Tuhan gitu, lewat kita belajar, lewat kita bagi-bagi waktu. Dan juga menurut gue ya kita segala hal yang kita lakukan harus jadi berkat, dan juga semuanya kita lakukan sebagai wujud rasa syukur gitu. Jadi ya karena ini konteksnya juga teman-teman Komisi Remaja Bonti juga ya teman-teman yang udah kenal Tuhan, ya gue harap jadi gue juga mau ajak teman-teman buat ya bisa lakuin semua hal sebagai wujud rasa syukur teman-teman juga gitu ke Tuhan gitu. Dan juga mungkin ya hubungannya dengan cara belajar mungkin kita juga bisa sambungin ke cita-cita mungkin. Jadi kayak harus ada cita-cita sebagai driving force, sebagai kayak buat yang menggerakkan kita gitu.
cita-cita gue belajar buat apa sih gitu, gue buat apa punya ijazah SMA atau gue buat apa punya ijazah S1, itu mungkin menurut gue harus dihubungkan juga ke cita-cita gitu. Dan ya kita harus punya cita-cita yang ya sesuai dengan kehendak Tuhan juga gitu. Dan dengan apapun cita-cita kita itu, kita harus jadiin Tuhan sebagai fokus gitu. Dan gue ngerti sebagai remaja, dan nggak cuma sebagai remaja aja, buat gue sendiri gitu ya. Apalagi di era sosial media yang saat ini dengan pesatnya berkembang gitu, kayak seringkali yang jadi fokus tuh bukan Tuhan lagi, tapi yang jadi fokus itu jadi diri kita sendiri gitu. Dengan banyaknya sosial media, justru malah kita seringkali jatuh ke apa ya, ke hal di mana kita cenderung buat mencari pengakuan dari orang lain gitu, personal recognition dari orang lain, sehingga kayak kalau misalkan kita dapat prestasi sesuatu atau kita berusaha buat mencapai suatu prestasi itu sekadar buat kita posting di sosial media gitu. Kita punya prestasi apa, kita posting di sosial media supaya semua orang bisa lihat gue hebat gitu. Tapi menurut gue ya kita harus shift, harus bisa geser fokus kita dari diri kita, tapi balik lagi ke fokus kita buat Tuhan gitu. Kita belajar buat apa? Kita ikut lomba ini harus menang itu buat apa? Kita harus belajar sesuatu bidang yang kita senang tuh buat apa? Ya kita harus terus balikin lagi fokus kita ke Tuhan gitu. Dan ya jujur buat gue sendiri pun itu jadi struggle gue sendiri gitu. Jadi jadi menurut gue harus setiap hari kita ingat-ingat gitu ya tentang apa yang jadi fokus kita di kehidupan kita ini. Gue belajar, gue kerja itu buat apa ya, buat Tuhan, buat memuliakan Tuhan gitu. Ya mungkin menurut gue itu kali ya, kayak beberapa mindset yang bisa gue bagiin gitu. Oke kok. Jujur sangat-sangat beautiful ya kok mindsetnya, dan sangat-sangat humble sekali. Jujur gue ya jarang sekali, karena gue jujur udah jarang nemuin orang yang punya mindset seperti ini gitu. Apalagi dalam dia belajar S3 atau enggak dalam dia mengajar satu. Karena jujur teman-teman aku juga udah kayak emang benar tadi kok, emang kayak apa ya, shifting gitu tadi. Jadi fokusnya bukan let's say untuk memakan nama Tuhan, tapi untuk ya balik lagi untuk dirinya sendiri, atau kayak tadi untuk mencari validasi dari orang lain kali ya. Ya, pengakuan dari orang. Ya. Tapi maksud saya gue kalau let's say gue pengen tahu kok methods gitu kok, metode yang kok pakai mungkin untuk belajar itu gimana kok? Wah, metode ya. Ini jadi udah ke praktikal ya buat belajar. Ya sebenarnya gue nggak ada metode khusus sih sebenarnya sejujurnya. Cuman yang bisa gue bagiin mungkin secara praktikal ya. Kalau misalkan ini ngomongin konteksnya belajar ya ini kan kita ngomongin belajar itu kan bisa jadi konteksnya belajar di sekolah atau belajar hal yang lain gitu. Maksudnya kalau gue sendiri mungkin ini bisa dibagi dua ya. Kalau misalkan konteksnya belajar sekolah atau kuliah, mungkin menurut gue belajar nomor satu yang bisa gue bagiin sih, mungkin kalau kita belajar, misalnya kita belajar sendiri, itu ya jangan kita belajar itu cuman buat buat ngabisin waktu gitu. Maksudnya buat ngabisin waktu tuh, jadi oke, kita target mau belajar selama 2 jam pelajaran ini gitu. Jangan sampai kita cuman nargetin, oke, gue hari ini udah belajar pelajaran ini 2 jam, jadi udah gitu. Tapi justru harusnya ada target juga, kejaran dalam 2 jam ini tuh gue outputnya apa gitu. Jadi jangan cuman sekedar buat, oke, gue udah target gue 2 jam belajar, udah selesai gitu. Tapi
selama gue belajar 2 jam juga harus ada kejarannya. Gue harus bisa ngerti, misalkan, I don't know, like soal latihan nomor sekian misalkan, atau selama 2 jam gue harus ngerti konsep ini misalkan. Jadi ya selain kejaran waktu, target gue hari ini harus 2 jam belajar pelajaran ini, tapi ya harus ada kejaran output. Lu harus ngerti atau harus bisa paham sesuatu gitu dari lu belajar selama 2 jam itu. Nah terus tapi kan ya di dalam kehidupan kan kita nggak cuma belajar dari buku gitu ya, maksudnya dari sekolah. Menurut gua konteks belajar yang lebih luas itu kan ya kita gimana bisa belajar ya sehari-hari gitu, belajar dari ya dari kita sosialisasi dengan orang lain, itu juga kita bisa belajar. Terus belajar juga sekarang kan, apalagi di era teknologi yang berkembang tuh, kita bisa belajar dari mana aja ya. Dan secara praktis kita bisa belajar dari YouTube, dari malah dari Netflix pun, dari documentary film di Netflix kita bisa belajar. Jadi menurut gua buat teman-teman yang mungkin orang-orang kan beda-beda ya. Ada yang tadi lu bilang, ada orang yang benar-benar ngejar prestasi secara akademik tapi nggak punya kehidupan di luar itu. Gue sih mau bilang untuk orang yang kayak gitu, yang misalkan ngejar nilai atau ngejar paket A kalau di kehidupan kuliahan, menurut gue ya ingatlah, lu belajar nggak cuma dari textbook, nggak cuma dari sekolah atau dari uni gitu. Lu bisa belajar dari apapun gitu. I think literally apapun di era teknologi saat ini gitu. Jadi menurut gua kalau lu seneng belajar, kalau lu misalkan seneng nonton film, seneng nonton Netflix, seneng nonton YouTube, ya mungkin bisa dimanfaatkan gitu. Lu jangan cuman nonton video YouTube, vlog-vlog yang unfaedah, yang orang-orang anak-anak zaman sekarang bilang. Jadi lu bisa nonton juga lah video-video yang lebih edukatif gitu. Dan ya gue rasa banyak video-video di YouTube atau film di Netflix yang membuat lo bisa belajar juga gitu. Ya mungkin itu kali ya yang bisa gue bagian secara praktis gitu. Oke. Berarti kok tuh kalau belajar ini kok apa ya istilahnya? Time based kali ya. Jadi kok set time udah gitu, set outputnya mau gimana. Jadi seperti itu kan kok. Ya secara ideal gitu. Cuman ideally kayak gitu. Cuman ya nggak apa-apa. Ya gue juga kan tadi ngaku gue juga masih struggle gitu. Cuman seenggaknya kita tahu yang ideal itu apa. Misalkan selama 2 jam gue harus ada kejarannya gitu, ngerti konsep A, B, C. Terus besok gue belajar sekian jam pelajaran yang lain kayak gitu. Ya menurut gue bagus dikasih kejaran kayak gitu, meskipun in practice pasti ya ada lah, lu capek lah, terus lu distracted sama YouTube atau Netflix atau apapun, tapi seenggaknya ada kejarannya gitu. Oke. Tapi kok sendiri dalam menentukan kejaran itu kok, misalkan dalam 2 jam mau kayak gimana hasilnya itu, kok lebih kayak orangnya realistis atau yang kayak ya udahlah gue segini aja, gue sadar kemampuan gue, atau yang kayak enggak, gue harus push limit gue gitu loh, harus bisa sampai sini gitu. Iya. Kalau gue sih mungkin sebisa mungkin mengacu ke ini ya, maksudnya misalkan lu ambil kuliah ini atau lu sekarang lagi kalau yang masih sekolah ada pelajaran matematika misalkan, ya kita berusaha buat ngejar biasanya kan kalau di pelajaran atau mau di kuliah maupun sekolah kan kayak ada kayak ada istilahnya tuh gua nggak tahu. Jadi ada kejaran lu harus bab-bab itu ya kalau mau. Ya misalkan bab ini bab 1 tentang apa gitu, ada
apa ya, capaian kompetensi, gue nggak tahu apa istilahnya, tapi setelah lu lulus bab ini, lu tuh harus ngerti A, ngerti B, ngerti C gitu. Ya lu sebisa mungkin mengacu ke situ, dan juga lu bagi waktu secara realistis buat bisa ngejar itu gitu. Jadi balik lagi ada acuannya gitu, acuan lu harus ngerti konsep A, B, C yang dikasih sama guru lu atau dosen lu. Terus ya udah gitu ya kita susun jadwal belajar kita masing-masing secara realistis sih buat gua. Jadi secara realistis tapi sebisa mungkin kita bisa ngejar acuan itu gitu yang dikasih. Oke. Mungkin kalau gue boleh tambahin buat yang sekolah tuh biasanya kalau di buku textbook itu atau buku cetak itu biasa di depan kan biasa ada halaman bab tuh. Di belakang halaman babnya tuh ada kayak standar kompetensi kayak itu standar kompetensi. tujuan dari bab ini tuh ntar lu suruh bisa menyebutkan apa, udah gitu menjelaskan apa. Ya. Bisa tuh gue tuh baru sadarin itu kelar setelah SMA justru. Dan gue jadi tuh bisa kalau sebutkan itu biasa kalau di ulangannya tuh dikeluarinnya PG atau enggak ini kan kok isian. Kalau disuruh bisa menjelaskan esai biasa itu mungkin bisa jadi tips and trick juga buat yang masih sekolah. Cuman gue nggak tahu sih kalau benar ya, gue juga sama sih, baru sadar itu waktu gue udah kuliah gitu, bahwa kita biasanya waktu gue sekolah kayak nggak pernah ngelihat gitu ya standar kompetensi itu apa, malah gue nggak tahu gitu. Jadi ya mungkin ini tips buat teman-teman yang masih sekolah, itu berguna ya ada standar kompetensi itu. Jadi jangan di underestimate. Terus yang terakhir mungkin kok, ini mungkin jadi pertanyaan pamungkas aja nih kok. Kok kan tadi kan udah nge-disclaimer juga kan, dalam prakteknya bakal ada banyak hal yang terjadi, kayak nggak ideal lah. Cuman mungkin salah satunya kayak penyebabnya kayak apa ya, disebutnya tuh demotivasi kali, kehilangan motivasi gitu dalam belajar ataupun kehilangan fokus dan arah gitu. Kok gimana sih solusi Kok buat ngatasin itu sebenarnya dalam diri Kok? Atau mungkin ada yang bisa dibagi nih Kok? Ya, ngilangin fokus atau arah. Ya, menurut gue ini pertanyaan bagus ya. Jadi dan ya penting juga gitu. Karena buat apa lu tahu harus belajar, tapi kalau lu nggak punya motivasi ya sama aja bohong kan. Jadi gue sih jujur gue kurang familiar dengan kayak kondisi psikologis anak remaja zaman sekarang gimana. Cuman yang secara general mungkin yang gue bisa bagiin mungkin itu wajar gitu, hal yang wajar kalau kita at some point in our life punya saat dimana kita ngerasa nggak punya motivasi gitu, itu sih wajar gitu. Jadi jangan terlalu jangan terlalu ngerasa down atau gimana karena itu, waduh gue kayaknya orang yang pemalas atau gimana, terus jadinya jadi malah down dan stres kayak gitu. Jadi itu hal yang wajar kalau lo ada burnout istilahnya. Burnout itu hal yang wajar gitu. Jadi kalau menurut gue kalau teman-teman ngalamin burnout, ya nomor satu jangan terlalu sedih. Jangan terlalu sedih, maksudnya jangan itu hal yang biasa gitu, burnout itu. Karena ya kita manusia punya keterbatasan juga. Jadi itu hal yang wajar, dan juga yang kedua lu nggak sendiri gitu. Semua orang ngalamin burnout. Jadi itu menurut gue itu hal yang cukup praktikal ya. Lu ngingetin ya itu hal yang wajar, jadi lu nggak terlalu merasa sedih atau down gimana. Terus kalau kita ngerasa burnout, mungkin ya kita perlu evaluasi juga apakah kita belajar terlalu keras atau kan banyak banyak alasan, banyak faktor yang bisa mengakibatkan kita burnout gitu. Satu mungkin karena memang kita belajar terlalu keras dan kita terlalu push too hard ke diri kita sendiri,
Atau yang kedua, mungkin ya memang karena kita ada kondisi yang lain, misalkan ya masa-masa remaja ya masalahnya mungkin putus pacar lah, atau eh, nggak tahu, atau mungkin ada masalah sama teman-teman di sekolah, terus ada masalah ya masa sosial lainnya, ya, menurut gue itu bisa jadi juga alasan kenapa lu burn out gitu. Jadi ya perlu gitu kita evaluasi ini sebenarnya alasannya kenapa gitu, kita bisa apa ya, demotivated, atau mungkin itu kata yang benar, atau yang ngerasa down atau burn out. Jadi um, ya evaluasi apa gitu sebenarnya penyebab lo burn out. Terus ya baru kita pikirin gitu solusinya gimana. Kalau misalkan kita ngerasa kita memang terlalu berat, terlalu keras belajar, ya rekreasi lah gitu. Mungkin saatnya lu harus pergi, mungkin sekarang kalau pergi keluar rumah nggak terlalu bisa ya. Cuman mungkin ya kalau di Bandung sih kayaknya masih bisa jalan-jalan ke luar, atau ya jalan, mungkin ya hal praktis yang mungkin bisa ya keluar, jadi nggak terlalu banyak waktu di rumah, dan bisa ya bisa 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 menghirup udara segar. Dan juga kalau misalkan emang bisa ya lu socialize sama teman-teman yang lain secara virtual maupun secara langsung, meskipun secara langsung mungkin sekarang nggak gitu disarankan ya. Jadi ya seenggaknya bisa catch up sama teman-teman, dan lu punya ada waktu buat sosialisasi. Dan ya percayalah itu sangat membantu, apalagi kalau di saat-saat lockdown saat ini gitu. Itu menurut gua hal yang wajib dilakukan tuh ya adalah buat lo keep in touch sama sama social circle kalian gitu. Itu hal yang sangat esensial menurut gua gitu. Dan juga kalau misalkan kalian ada masalah, misalkan ya putus pacar atau masalah sama temen yang mengakibatkan kalian burn out, ya sebisa mungkin ya kalian solve masalah itu gitu. Dan baru setelah itu kalian bisa balik lagi buat belajar dan ngelakuin kewajiban-kewajiban kalian yang lain gitu. Ya menurut gue itu sih yang bisa gue bagian. Oke kok, thank you banget. Well, udah lumayan banyak ilmunya kali ya, tentang cara belajar dan cara nemuin mindset yang baik dalam kita nggak ingin menggapai sesuatu kali ya, bukan cuma dalam belajar istilahnya sekolah kali ya, bisa diterapkan dalam banyak hal juga gitu. Yeah. Well, jadi sebenarnya kita tuh masih ada part lagi teman-teman, jadi di part selanjutnya kita bakal ngebahas tentang gimana, ini kan kita udah tahu cara mindset yang benar, udah gitu metode yang bisa kita lakukan dalam belajar mungkin atau dalam mempelajari satu hal yang baru, tapi kita juga pengen tahu nih dari Kevin gimana caranya buat kita nge-manage waktu kita tuh dengan baik supaya kita bisa ya istilahnya produktif dan apa yang pengen diharapkan tuh terjadi gitu. Nah, teman-teman bisa lihat video podcast selanjutnya. Untuk video kali ini dicukupkan saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.